Ihya, elegan dan syar'i. Kita masuk pada Al-Kabirah Al-Ishruk. Ihya, elegan dan syar'i. Zalim tidak boleh diganggu hartanya, sebagaimana ditumpahkan darah dan tidak boleh dilecehkan. Ini kehormatan seorang muslim. Para jamaah sekalian, di antara fitnah akhir zaman adalah banyaknya orang-orang yang mereka tidak peduli dengan masalah pengumpulan harta. La ya'tiyanna 'ala nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadha al-mal am min halalin am min haram. Akan datang satu zaman di mana orang tidak peduli tentang harta yang dia kumpulkan, apakah dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Bapak sekalian, bagi seorang muslim dalam urusan mendapatkan harta ini sangat perhatian, karena seorang muslim beriman kepada yaumul akhir, dan harta yang kita dapatkan dengan cara yang haram itu memiliki dampak-dampak yang sangat buruk, sehingga tidak sembarangan dia mengumpulkan harta dan tidak sembarangan dia mencari pekerjaan. Bahkan seandainya dia sudah mendapatkan pekerjaan yang mapan tetapi di tempat yang haram, maka
akan dia tinggalkan. Walaupun gajinya sebulan 500 juta. Karena bagi dia taruhannya adalah adab di akhirat, dan itu yang jauh lebih dia yaitu perhatikan. Sehingga di antara doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita adalah Allahumma kfini bihalalik an haramik. Ya Allah, cukupkan aku dengan perkara yang halal dari yang haram. Artinya cukupkan aku dengan perkara yang halal, dan jangan sampai melirik perkara yang haram. Wa akhnini bi fadlika amma siwak. Dan cukupkan aku ya Allah dengan karuniamu dari bergantung kepada selainmu. Seorang muslim bagaimana hatinya totalitas bergantung hanya kepada Allah dan hanya mengharapkan segala-galanya dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, pangkal kesengsaraan hati kita ini kalau hati kita nyantolnya kepada selain Allah taala. Baik itu kepada manusia, kepada harta, atau kepada dunia secara umum, sampai akhirnya pada tingkat menjadi budak-budaknya dunia. Kalau budaknya Allah, Abdullah, nyuwun ngapunten, itu kalau sudah urusannya Allah yang memanggil, itu sendika dawuh. Semuanya bisa dikalahkan dalam rangka untuk mengutamakan Allah Ta'ala. Ini Abdullah. Baru mau meeting dengan petinggi manapun, kalau dia dipanggil salat oleh Allah Ta'ala, akan dia tinggalkan urusan dunianya, kemudian dia menghadap Allah Ta'ala. Kalau sudah Allah yang instruksi, adanya sendika dawuh. Abdud dunia juga seperti itu. Kalau sudah dunia yang ngawe-awe, maka sendika dawuh. Walaupun harus meninggalkan sholat, meninggalkan taklim, bahkan meninggalkan agama, akan dia lakukan karena memang sudah tingkatannya abdud dunia. Nah, Nabi katakan ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah. In u'tiya radhiya wa ilam yu'ta sakhit alam yardha. Celaka, kata Nabi, hambanya dinar, hambanya dirham, hambanya pakaian-pakaian yang bagus. Hambanya dunia, hamba duit, hamba kenikmatan dunia. Kalau dikasih ridho, kalau enggak dikasih murka. Sehingga ridho dan murkanya berkaitan dengan dapat enggak dunianya itu. Kalau dia dapat untung dunia ya lega, kalau enggak dapat ya dia protes. Sehingga bukan lagi urusannya adalah marah karena Allah dan benci karena Allah, tapi marah karena dunia, benci karena dunia, itu karena memang akidah yang sudah di dalam hatinya, walak baroknya itu adalah dunia. Kalau Islam, kalau orang mukmin kan, ini man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa man'a lillah faqad istakmalal iman. Iman yang sempurna itu akan menjadikan seorang dia mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah Ta'ala. Tapi kalau imannya adalah dunia yang menjadi yang ngelengket di dalam hatinya itu, mencintai ya karena dunia, membenci ya karena dunia, memberi tidak memberi ya karena dunia. Ini adalah beda antara Abdullah dengan abdud dunia. Sekalian, dan yang kita inginkan dari dunia yang kita dapatkan itu adalah keberkahan. Sehingga dari keberkahannya itu akan menghasilkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Sehingga nyuwun ngapunten Bapak sekalian, kalau kita minta dunia kepada Allah, maka jangan lupakan yaitu menyertakan wabarik fima a'taitani. Ya Allah,
berikan keberkahan dalam pemberian yang Engkau berikan kepadaku. Kalau pemberian dunia itu berkah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak sekalian, sedikit itu akan bisa menghasilkan kebaikan yang sangat banyak. Tapi kalau harta yang diberikan, dunia yang diberikan itu tidak berkah, mbok yo mau triliunan, gak ada yang menghasilkan kebaikan sama sekali. Proyeknya itu bangun bar, bangun tempat pelacuran, bangun kafe-kafe untuk nongkrong yang tidak ada faedahnya, bangun-bangun tempat untuk maksiat. Sehingga nggak ada yang nyantol, hartanya nggak ada yang nyantol dalam kebaikan. Ini nggak ada berkahnya sama sekali. Sekalian, maka Khalifah Umar bin Khattab melarang orang berdagang kalau nggak paham, ya ini agama, nggak paham fikih jual beli. Nggak boleh masuk ke pasar Umar kalau nggak paham jual beli. Layat tajir fi suqina illa man faqiya akla riba. Tidak boleh berdagang di pasar kami orang yang tidak paham tentang harta haram, yaitu seluk-beluk riba. Sebab nanti kalau nggak paham, dia hanya akan terjerumus dalam praktek-praktek ribawi dan dia tidak paham, tidak tahu. Sekalian, kalau kita ini makan harta haram, dampak yang pertama itu, kita telah mendurhakai Allah dan mengikuti setan. Karena yang Allah perintahkan itu, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah rezeki Allah yang ada di muka bumi itu halalan thayyiban, yang halal dan thayyib. Halal dan thayyib, kadang-kadang buat kita halal tapi nggak thayyib. Punya darah tinggi, mangane otak, terus sama sumsum, sama yang bisa mempercepat stroke. Ini nggak thayyib. Sudah tahu punya asam asam urat. Mangannya jeroan sama mangan emping atau makan, yaitu menurunkan asam urat itu dari mulut ke kaki. Ya, bisa tambah lempoh dia nanti. Halal tapi enggak thayyib. Allah memerintahkan yang halal dan thayyib buat Anda. Wala tatabu khutuwati syaitan. Jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Termasuk diantaranya syaitan menjerumuskan kita tenggelam dalam ini memakan harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setan itu kata Allah, syaitan itu yaidukumul faqra. Setan itu senantiasa membayang-bayangkan, menjanjikan, membayang-bayangkan kefakiran. Melarat loh, kamu melarat loh. Kalau nggak begitu melarat loh. Sehingga semuanya akhirnya diuntal. Semuanya dimakan. Mau narkoba, mau pelacuran, mau judi, mau jualan miras, mau jualan apa. Karena takut fakir, takut melarat. Apalagi zaman sekarang katanya itu, alah mas, haramnya aja susah, apalagi kalau hanya mengumpulkan yang halal saja. Ini adalah orang mereka putus asa dari rezeki Allah Ta'ala. Yang kedua, harta yang kita makan ini sangat berdampak dengan amal kita. Allah katakan, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Ini bima ta'maluna alim, wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal yang soleh. Rezeki yang thayyib, ini makanan yang thayyib, yang halal, itu sangat berdampak dengan amal yang kita lakukan. Kalau daging kita ini tumbuh dari barang yang haram, itu males untuk diajak beramal soleh. Berat. Mau bangun malam ya berat, mau bangun sholat subuh ya berat, mau berangkat ke masjid yang berat. Sehingga
dia terasa berat untuk melakukan berbagai macam ketaatan-ketaatan. Kalau untuk maksiat, ya ringan, gampang. Ini ada di antara dampak daripada ini barang haram, makanan yang kita makan. Yang ketiga, di antara dampaknya itu adalah ini menjadi para pengekor Yahudi. Allah katakan, orang-orang Yahudi itu mereka ini tenggelam dalam makan makanan yang haram, barang-barang yang haram. Wa tara katsiran minhum yusari'una fil ismi wal udwani wa aqlihimus sukht. Kamu lihat orang-orang Yahudi itu mereka yusari'una fil ismi, sangat bersegera dalam masalah dosa, sehingga berapa banyak proyek-proyek dosa, proyek-proyek maksiat yang pelopornya adalah orang-orang Yahudi. Wal udwan, dan permusuhan, bagaimana Yahudi menggerakkan permusuhan di antara para manusia, dan mereka sendiri adalah orang-orang yang mereka suka memusuhi manusia. Wa aqlihimus sukht, dan makan barang yang haram. Sehingga orang yang mereka tenggelam dalam makan barang yang haram, mereka adalah mengikuti modelnya orang-orang Yahudi. Yang keempat, kalau kita banyak makan barang haram itu, dikatakan, Nabi katakan, ini ketika Nabi menasihatkan kepada sahabat Ka'ab, ya Ka'ab ibn Ujrah, innahu la yarbu lahmu nabatin min sukhtin illa kanatin nar aula biha. Wahai Ka'ab, sesungguhnya la yarbu lahmun nabata min sukhtin, tidaklah daging itu tumbuh dari barang yang haram, illa kanat annaru aula biha, kecuali neraka itu lebih berhak untuk yaitu memakannya. Yang kelima, sekalian, kalau kita banyak tenggelam dalam muharramat, barang-barang yang haram, doa kita ini susah dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Nabi ceritakan ada laki-laki yutilu safarnya panjang, as'asa akbar, rambutnya acak-acakan, kemudian yamutu yatailah sama, kedua tangannya dijulurkan ke langit, kemudian mengucapkan ya Robbi, ya Robbi. Ini adalah faktor-faktor dikabulkannya doa. Safar yang panjang, kondisi tubuh yang acak-acakan karena nggak sempat ngurus, kemudian menjulurkan kedua tangannya merengek kepada Allah, ya Robbi, ya Robbi. Tapi kata Nabi, wa mat'amu haram, wa malbasuha, wa masrabu haram, wa malbasu haram, wa gudiya bil haram. Lah makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dibesarkan dengan barang-barangnya haram, fa'anna yustajabulah. Bagaimana akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang keenam, di antara kelemahan kaum muslimin menjadi lemah itu karena menjadi budak-budak dunia yang tidak lagi urusan dengan halal haram, karena tipisnya orientasi akhirat. Idza tabayatum bil inah wa akhadtum atnabal baqar wa raditum bisar'i wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dullan la yansihu hatta tarju ila dinikum. Kalau kalian sudah mulai praktek jual beli sistem ribawi, kalian asyik dengan ternak kalian, asyik dengan tanaman kalian, lalu kalian tinggalkan jihad, jihad mencari ilmu, jihad untuk mengamalkan ilmu, jihad untuk mendakwakan ilmu dan amal, jihad melawan syaitan, menepis syahwat dan syubhat, jihad melawan kufar dan orang-orang munafik dengan iqamatul hujjah dan menghadapi mereka, jihad melawan gimbong-gimbong ahlul bid'ah dan ahli maksiat. Kalau sudah mereka tinggalkan jihad dan mereka asyik dengan dunia, Allah akan campakkan dalam kehinaan. Sallallahu alaikum dullan la yansihu, Allah tidak akan cabut kehinaan itu sampai kalian kembali kepada agama kalian. Dan sekalian, yang ketujuh,
di antara bencana, di antara dampak orang tenggelam dalam barang-barang yang haram itu tersebarnya ini kemaksiatan dan akhirnya azab yang akan menimpa mereka. Inna dhaharaz zina war riba. Kalau di tengah-tengah masyarakat itu sudah tersebar zina dan riba, fi qaryatin, di sebuah negeri, tempat, kampung, faqad ahallu bi anfusim adzaballah, maka mereka yaitu sudah mempersiapkan untuk menerima azab Allah Subhanahu wa taala. Sekalian, ini adalah di antara dampak yang perlu kita perhatikan, jangan sampai kita tenggelam dalam mencari mengumpulkan harta dengan cara yang haram, menipu. Bab sebelumnya termasuk hulul, korupsi, ngentit. Ini dia nyelipkan yang bukan haknya. Ini semuanya adalah bentuk-bentuk mencari barang secara haram. Merampok, kemudian dia memalsukan. Mari kita baca sekarang ayat-ayat dan hadis yang beliau bawakan. Silakan baca ayat yang pertama. Siapa yang baca? Ayat, baca. Ayat. Ya. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian saling makan harta kalian dengan cara yang batil. Ini cara mendapatkan harta orang lain tapi caranya batil. Entah dengan nipu, jual beli tapi penuh dengan tipuan, atau ngerampok, atau ia mencuri, atau ia dikumpulkan dengan kedok agama tapi caranya batil, macam-macam. Intinya adalah cara-cara yang dipakai adalah cara-cara yang batil. Atau dengan cara ribawi, cara-cara yang haram, sistem yang haram. Wa tutlu biha ilal hukam. Atau juga dengan cara dia mengadukan ke hakim. Untuk bisa menghalalkan dengan cara yang haram. Ini memenangkan perkara di pengadilan dengan cara-cara yang haram. Nabi ingatkan kepada orang yang mereka datang mengadukan kepada Nabi. Boleh jadi di antara kalian ada yang lebih pintar lesannya, lebih pandai lesannya, sehingga aku menangkan. Kalau sampai aku memberikan kepada kalian sepotong bagian neraka, maka jangan Anda ambil. Karena hakim itu akan memutuskan sesuai dengan ini zahir yang bisa dianggap dia itu di atas kebenaran. Tapi ada orang mereka mengadukan kasus ini karena pintar ngomong, karena dia punya bukti-bukti tapi palsu, atau saksi palsu. Akhirnya dia memenangkan di pengadilan. Dan berapa banyak kasus-kasus yang serupa dengan itu, yaitu mendapatkan harta dengan cara yang haram, diantaranya dengan mengajukan ke pengadilan, tapi dengan cara-cara licik, dengan cara-cara curang. Sehingga dia mendapatkan harta, tapi dengan cara yang diharamkan oleh Allah, karena bukan haknya. Karena bukan haknya. Kemudian dalil berikutnya, karena Allah katakan, innamas sabilu 'alal ladzina yatlimunan nas. Dosa itu akan ditanggung oleh orang yang mereka mendolimi manusia. Sekalian, dolim niku wonten tiga. Dolim kepada Allah, syirik, kufur, itu dolim. Ini dosa yang tidak akan diampunkan Allah kalau sampai matinya dia tidak bertobat kepada Allah. Yang kedua, dolim yang harapannya diampunkan Allah, yaitu maksiat. Maksiat-maksiat untuk persa pribadi ini juga berbahaya, dampaknya sangat buruk. Walaupun dia ini harapan diampunkan Allah lebih besar. Yang ketiga, zalim kepada manusia la yutrok. Zalim yang tidak akan dibiarkan Allah Ta'ala, akan diselesaikan. Kalau nggak selesai dunia, di akhirat kelak akan ini Allah selesaikan dengan cara mengambil kebaikan-kebaikan orang yang
melakukan kezaliman, membayar dengan kebaikan-kebaikan dia. Dosa itu bagi orang yang mereka melakukan yaitu sengaja melakukan kezaliman kepada manusia. Wa yabghuna fil ardi bighairil haq, dan mereka melakukan ini sikap-sikap yang melampaui batas, sikap-sikap yang tidak dibenarkan. Ulaika lahum adzabun alim, mereka itulah bagi mereka lah azab yang pedih. Zalim kepada manusia, baik dia penguasa kepada rakyat atau antar rakyat kepada teman yang lainnya. Intinya mereka melakukan kezaliman kepada manusia dan sikap-sikap yang melampaui batas, curang, licik, pikiran kancil, sehingga dia ngakali orang, sehingga apa yang dia dapatkan di dunia itu dia dapatkan dengan cara yang zalim dan dengan penuh dengan kelicikan. Islam mengajarkan kita untuk benar-benar ini berbuat adil, berbuat baik dan berbuat adil. Bahkan walaupun kepada orang kafir sekalipun kita tidak boleh zalim. Karena silsilah haramnya zalim itu dari Allah, dan Allah haramkan kepada kita sekalian. Ya ibadi inni haramtu dzulman ala nafsi wa ja'altu muharraman bainakum fala tadzalamu. Wahai hamba, aku mengharamkan kezaliman bagi diriku, dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling melakukan kezaliman satu dengan yang lainnya. Dan Allah ingatkan, wahai orang yang zalim, jangan sangka Allah lupa dengan perbuatan Anda. Seandainya Anda kezalimannya dibiarkan oleh Allah, itu karena belum dibalas saja, sampai nanti nunggu pembalasan Allah yang mata mereka bakal akan terbelalak. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun, innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fil absar. Jangan Anda sangka Allah lupa dengan perbuatan orang yang zalim. Kalau seandainya Allah akhirkan itu hanya menunggu hari, nanti mata mereka akan terbelalak melihat pembalasan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai orang yang zalim merasa aman. Kalau sekarang dia belum mendapatkan pembalasan atas kezalimannya, itu bukan berarti dia selamat daripada ini ancaman azab dan balasan Allah. Tapi itu hanya nunggu waktu, yang Allah punya ketentuan waktu, nanti mata mereka akan terbelalak, dibuat terbelalak, melihat kenyataan yang akan dia alami. Kemudian, wadzalimuna ma lahum min waliyyin wala nasirin. Wadzalimun, dan orang zalim itu tidak ada bagi mereka itu pelindung dan penolong. Kemudian, bagi orang yang mereka beriman kepada kampung akhirat, Allah ingatkan, Nabi ingatkan, az-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Semakin banyak kezaliman yang dia lakukan, semakin gelap yang akan dia dapatkan di hari kiamat kelak. Sehingga kezaliman, semakin banyak kezalimannya, hanya semakin membuat dia menumpuk-numpuk kegelapan di hari kiamat kelak. Sedangkan kita semuanya butuh cahaya di hari yang sangat mengerikan tersebut. Maka di antara azab Allah pada orang-orang munafik, yaitu dimatikan cahayanya. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu dzuruna naktabis min nurikum qila irji'u warakum faltamisu nuran. Pada hari di mana orang-orang munafik laki-laki dan perempuan mereka menyuruh orang-orang mukmin, wahai orang mukmin, tunggu kami biar kami bisa memanfaatkan cahayamu. Kata orang mukmin, silahkan kalian mundur ke belakang, cari sana cahaya kamu di belakang sana. Sekalian, dimatikannya cahaya di hari itu, padahal suasana sangat menyeramkan, itu adalah azab di atas azab. Di jalan
hiruk pikuk, banyak marabaya, banyak jurang, banyak banyak yang ini mengancam dia. Tambah lagi dia dibuat matanya nggak bisa lihat lagi, gelap nggak bisa lihat. Ini adalah adab di atas adab. Man dolama shibran minal ardi tuwiqahu ila sabi aradin yaumal qiyamah. Barang siapa yang dia mendolimi sejengkal saja dari tanah, maka akan dikalungkan oleh Allah 7 bumi di hari kiamat kelak. Ada banyak orang yang mereka itu hobinya itu ngelar luas tanah, ngelar apa geser patok, apa ya dia bingkongkan galengan, apa ya mainnya main sertifikat, yaitu nipu sertifikat, atau dengan segala macam cara dia merampas tanah orang lain, atau malah terang-terangan itu merampas tanahnya orang. Kadang-kadang satu tanah ada 5 sertifikat sehingga gendro. Sekalian, ini semuanya adalah diantara cara-cara orang mereka itu bersikap zalim kepada orang lain. Di hari kiamat kelak akan dikalungkan itu 7 bumi. Innallaha la yadlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak zalim sedikit pun, dzarrah, misqala dzarrah, walaupun hanya sebesar semut hitam yang kecil. Artinya tidak ada sedikit pun Allah tidak zalim walaupun sekecil apapun. Dan Allah suka dengan orang yang mereka tidak zalim. Maka Islam itu pelajarannya antara berbuat baik dan adil. Al-fadl, al-adl, wal-fadl. Al-adl berbuat adil, wal-fadl berbuat yang lebih tinggi daripada adil. Kalau ada orang nempeleng kita balas tempeleng, itu adil. Tapi kalau kita maafkan, maka itu adalah fadl, ini keutamaan. Sehingga Islam mengajarkan bainal adl wal fadl, antara keadilan dan keutamaan. Dan Allah begitu. Kalau Allah membalas manusia dengan azab itu karena keadilan Allah, kalau Allah memaafkan kesalahan hamba itu karena keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah suka dengan akhlak hamba yang seperti itu. Kata Allah, khuddil afwa. Jadilah Anda pemaaf. Jadilah Anda pemaaf. Khuddil afwa. Pemaaf itu hatinya berlapang dada atas segala tingkah pola jeleknya orang lain kepada dia. Kekurangannya maafkan. Ini prinsip pergaulan. Khuddil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Satu ayat ini kata para ulama, ini ayat akhlak yang paling komplit. Padahal ayatnya hanya pendek. Khuddil afwa. Jadilah Anda pemaaf. Itu gampang di dalam menerima pergaulan orang lain. Mas kalian, Nabi kita ngajarkan, kalau kita menghadapi orang lain, itu jadikan orang lain itu kayaknya orang yang paling kita cintai. Sehingga sangat kita perhatikan, sangat kita, ini tunjukkan bahwasanya seakan-akan kita ini betul-betul mencintai dia. Seakan-akan dia orang paling dicintai. Tapi kalau kita menerima pergaulan orang, maka maafkan segala kekurangan yang ada pada orang lain. Nyun ngapunten, dalam pergaulan kita yang jengkelkan itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang menyenangkan. Sehingga kalau kita tidak memiliki akhlak pemaaf, dodo kita badhe mengkap-mengkap terus, sesek terus. Tapi kalau kita memiliki sifat pemaaf, insya Allah akan gampang berlapang dada. Khuddil afwa, wa'mur bil urfi, dan tetaplah perintahkan kepada kebaikan. Tetap memerintahkan pada kebaikan. Kebaikan nggak boleh dilalaikan. Harus diperintahkan pada manusia. Diingatkan pada orang yang salah. Kemudian
Wa a'rid 'anil jahilin, terhadap segala perilaku kebodohan dan orang-orang yang bodoh, maka berpalinglah. Jangan ikut nimbrung dengan kebodohan, termasuk jangan membalas kebodohan dengan kebodohan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, kata Allah. Ibadur Rahman itu kalau ada orang bodoh yang komentar kepada Anda, yang membicarakan Anda dengan kebodohannya, maka dia akan membalas dengan segala ucapan keselamatan. Artinya dia akan tetap bersikap dengan ilmu yang menyelamatkan, tidak membalas kebodohan dengan kebodohan. Sehingga dia tidak mengikuti hawa nafsunya, tapi dia tetap di atas prinsip-prinsip ilmu yang menyelamatkan. Kemudian Nabi terangkan dalam hadis, watiwan la yutraku wa la yatrukullahu minhu syai'an wa wadhulmul ibad. Allah tidak akan meninggalkan sedikit pun, tidak akan membiarkan sedikit pun, yaitu kezaliman terhadap para hamba. Catatan yang tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kezaliman yang dilakukan seorang hamba. Maka Nabi katakan, "Mangkanat matlamatun li akhihi fil mali au irdih." Barang siapa yang sekarang di dunia ini punya kezaliman kepada saudaranya, baik kezaliman itu berkaitan dengan hartanya atau dengan kehormatannya, falyastahlalhul yauma. Hendaklah hari ini dihalalkan, artinya diselesaikan urusannya sebelum nanti datang hari yang tidak lagi berlaku dinar dan dirham, tapi yang berlaku adalah kebaikan dan keburukan. Dia kalau punya kezaliman akan dia bayar dengan kebaikan dia. Kalau nggak habis kebaikannya tuh nggak punya kebaikan, keburukan orang akan diambil untuk digabungkan kepada keburukan dia. Kemudian sabda Nabi SAW, matlul ghina dzulmun. Menunda-nunda atau menunda-nunda nyaur utang bagi orang yang mampu, ini adalah kezaliman. Itu di dalam pikirannya orang yang mereka isi kepalanya hanya duit nih, bisa nyairkan utang itu kesuksesan, keberuntungan. Kemudian bisa menunda-nunda utang itu keberuntungan. Kredit itu untung kredit loh. Bange cash, wong utang untung. Padahal kalau dia sampai mati dalam keadaan dia punya utang, Nabi nggak mau nyolatkan, dan bahkan orang tertahan di kuburannya untuk mendapatkan kenikmatan, itu diantaranya karena utang. Nek saged niku, gesang kita niku utangipun nol. Dan kalau nggak kepeksa sekali, jangan sampai kita utang. Karena kalau sudah utang itu, kata Nabi, kebiasaan nanti dusta dan menunda dan tidak menepati janji. Dusta dan tidak menepati janji. Ntar ya, kapan penjenengan nyaur, mengke minggu ngajeng ini pun mboten entek-entek. Mengke entek ini ku disaur padu. Baru kemudian dianggap lunas. Sehingga yang memberatkan kemudian kita ngutangi orang itu kadang-kadang niku utang itu berarti harta kita hilang. Ngutang itu berarti harta kita hilang. Kadang-kadang bar ngutang niku nomor handphone ganti, alamat pindah, kemudian ambles utang bumi tingkat pinten hilang. Ini sehingga membuat orang yang mereka mengutangi itu akhirnya raosipun abot. Atau utang ditunda-tunda terus nyauripun. Tumbas rokok sedina sak bob niku saged, ning nyicil utang mboten saged. Dideleng kelepas-kelepus ngerokok ngudat-ngudut ning
nyicil utang boten saged. Nah sekalian, orang yang menunda-nunda nyaur utang padahal dia mampu niku termasuk kedzaliman. Dan Allah tidak akan menolong orang yang utang tapi niatnya nggak nyaur. Tapi kalau dia utang niatnya nyaur dan kan memang kebutuhan, Allah akan tolong dia untuk ini segera bisa menutup ini utangnya. Kemudian sabda Nabi SAW, "Maniktata'a haqqam ri'in muslimin biyamini." Barang siapa yang dia mengambil haknya seorang muslim dengan sumpahnya, sumpah untuk mengambil haknya orang lain, faqad aujaballahu lahun nar, Allah telah mewajibkan baginya neraka. Ya Rasulullah, wa in kana syai'an yasiran, ya Rasulullah, apakah walaupun hanya barang yang remeh? Kata Nabi dalam mengajarkan kita, wa in kana qadiban min arak, walaupun hanya secuil dari apa namanya itu siwak. Kayu arak ini siwak. Walaupun hanya sepotong dari kayu siwak yang remeh. Maka di dalam agama kita, itu hak-hak orang lain walaupun itu hanya sekecil, seremeh apapun, itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau yaitu yang dia serabut itu sembarang kalir, banyak, itu ada kesengsaraan di hadapan Allah Ta'ala. Man istakmalnahu ala amalin fakatamana mahiton fama fawqahu kana hululan ya'ti bi yaumal qiyamah. Barang siapa yang kami pekerjakan dalam sebuah pekerjaan, lalu dia menyembunyikan sesuatu yang sangat remeh, pekerja, kemudian dia mengambil yang bukan haknya, dia sembunyikan punya tuannya, walaupun hanya barang yang sangat remeh. Ini adalah bentuk hulul, bentuk korupsi hulul bab yang kemarin itu, layak ini, ya'ti bi yaumal qiyamah, nanti akan di hari kiamat akan dia, ini panggul, akan menyiksa dia, apa yang dia sembunyikan dari pekerja. Kalau kita pekerja, ya harus sabar dan tahu fikihnya pekerja. Pekerja nyambi dagang, maksudnya sudah pekerja ngambil keuntungan dari perintah tuannya lagi. Apalagi kalau sekarang modelnya nota kosong, setorkan antara belinya dengan setorkan ke laporan jadi berbeda, sakarpe audisi berapa. Ini pekerja yang khianat, dia tidak amanah. Kalau pengen dagang ya jangan jadi pekerjanya, jangan jadi karyawannya. Kalau jadi karyawannya ya jadi karyawan, ya sabar jadi karyawan, jatahnya karyawan seberapa, dia kerja sebagai karyawan. Kalau pengen ngambil untung lagi ya keluar aja jadi pedagang, dia ngerintis sendiri sehingga tidak mencampurkan atau tidak mencampur adukkan antara urusan pribadi dengan dia sebagai pekerja, termasuk yang ngapunten korupsi waktu, korupsi jam-jam kerja, jam-jam bekerja tapi dipakai untuk kepentingan pribadi, ini termasuk hulul. Di rumah dagang, pas jam kerja ngurusi dagangannya sendiri, ini termasuk hulul. Ini termasuk korupsi yang ini diingatkan oleh ini Nabi. Kalau kita memang pekerja dan jam kerja, ya kita harus full time atau kita betul-betul kerja di yang berkaitan dengan di pekerjaan kita. Kemudian Nabi katakan lagi, inna syamlatal lati ghallaha latastailu alihi naron. Ada budak yang dihadiahkan kepada Nabi. Kemudian budak ini ketika baru memperbaiki pelayanan Nabi, ingin hadis sampun kena panah, kemudian dia mati. Kata para sahabat, hanian, selamat dia akan menjadi ahlul jannah. Kata Nabi, kala enggak, bahkan jubah atau kain yang dia ambil sebelum dibagi itu akan menjadi api yang membakarnya.
Sampai para sahabat itu ndrodok ibaratipun, lalu ada yang mengembalikan walaupun hanya tali sendal. Dikembalikan, ini dikumpulkan, ini adalah termasuk hulul kalau enggak dia kembalikan walaupun hanya tali sendal. Sehingga Bapak sekalian, ini pelajaran diajarkan Nabi kepada kita. Ini jangan sampai kita menjadi orang yang punya akhlak hulul, yaitu ngentit, korupsi, nilep, menyembunyikan, mengambil yang bukan haknya walaupun dalam perkara yang sangat remeh. Kemudian Nabi mengatakan kepada seseorang mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, in kutiltu sabiran muhtasiban mukbilan ghaira mudbiran atukaffaru anni khotoya." Kanjeng Nabi, kalau saya berperang dengan penuh kesabaran, muhtasiban berharap pahala dari Allah Ta'ala, mukbilan ghaira mudbiran, maju terus pantang mundur, atukaffaru anni khotoya, apakah dosa-dosa kami akan diampunkan, akan digugurkan oleh Allah ya Rasulullah? Naam, iya. Iladain, kecuali utang. Kecuali utang. Sehingga utang ini bisa menghalangi orang yang syahid untuk masuk surga gara-gara utang yang masih ngendet-endeti dia. Sehingga nyun ngapunten, kalau kita utang ya kalau bisa dicatat sedetail-detailnya, kagungan buku catatan tersendiri utang, sehingga jangan sampai ada utang kita yang kelewatan. Apa namanya tukang utang ning lalen, utang lali, utang lali terus. Atau hobinya utang, ini berbahaya, sangat berbahaya. Karena utang itu adalah berkaitan dengan tanggung jawab kita. Kalau ada orang yang kalau kita utang diingatkan, mestinya malah bersyukur. Alhamdulillah utang saya diingatkan. Coba kalau nggak diingatkan bisa kelupaan. Itu harusnya dia terima kasih utangnya diingatkan. Tapi kebanyakan kita utangnya diingatkan malah marah. Ini karena memang ia beda pandangannya berkaitan dengan harta yang dia cari. Kemudian di antara sabda Rasulullah SAW, la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin annaru aula biha. Tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari barang yang haram. Neraka lebih berhak ini untuk melalapnya. La yadkhulul jannata jasadun hudiya biharam, tidak masuk surga jasad yang dikenyangi dengan barang-barang yang haram. Dan di antara masuk dalam bab mencari harta dengan cara yang haram ini adalah, Bapak sekalian, qati'ut thariq, perampok yang rampok di jalan, wasarik, pencuri. Ini kemudian dia tukang atau berjual beli dengan cara yang, atau khain, orang yang khianat, mengkhianati amanah, mengkhianati pekerjaan, mengkhianati syarikat atau mengkhianati kerjasama. Sehingga jangan sampai ya ini salah seorang yang kerjasama khianat. Dan berbagai macam yang beliau ini sampaikan termasuk ini nimbang dengan cara yang curang, mengurang-urangi timbangan. Ini juga semuanya termasuk cara-cara yang mengumpulkan harta dengan cara yang haram. Atau dengan jual beli, tipuan, najas. Orang nggak butuh barang temannya sendiri, tapi nawarnya tinggi banget. Hanya untuk merangsang orang membeli barangnya dengan harga tinggi, kayaknya harganya berkualitas, padahal ini hanya kong kali kong saja. Itu supaya dagangannya kayaknya itu banyak yang nawar. Ini ada termasuk tipuan dalam jual beli. Pokoknya cara-cara licik dalam jual beli itu kuatah dan modusnya macam-macam. Semuanya adalah cara mendapatkan harta dengan cara yang haram. Gak bakal nentremken urip, walaupun untungnya sampai miliaran, gak bakal tentrem uripnya orang yang mereka ngumpulkan harta dengan cara yang haram. Sekalian, ini kita cukupkan sekian untuk masuk isya.
Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.